Oke, ini merupakan apa ya, pengenalan mengenai pengukuran dan juga uncertainty atau ketidakpastiannya. Nah, di sini nanti sebenarnya untuk semua pengukuran yang dilakukan secara fisik ya, jadi yang dilakukan secara langsung begitu, itu tujuannya adalah nanti untuk melihat kualitas dari hasil pengukurannya, yang kemudian ketika nanti dilaporkan itu apa ya, kalau dari sisi pengukurannya secara fisik tadi tidak hanya ditampilkan yang selain satu angka saja begitu, tetapi di situ ada juga biasanya apa ya, gandengannya begitu. Kalau misalnya yang pernah kalian tahu ada plus minus berapa, nah itu yang akhirnya nanti melihat kualitas dari pengukurannya itu seperti apa. Nah, kemudian tujuan dari pengukurannya itu sendiri tergantung nanti tujuannya seperti apa. Apakah kemudian dari hasil pengukuran itu hasilnya itu akan langsung digunakan atau nanti masih perlu diolah lagi. Nah, itu tergantung tujuannya nanti, tujuan dari pengukuran apa di awalnya itu seperti apa. Karena nggak selalu kita ketika melakukan pengukuran yaitu yang langsung dipakai. Ada juga nanti yang istilahnya harus dihitung dulu, harus dianalisis terlebih dahulu untuk mendapatkan apa namanya, besaran yang lain yang ingin dicari, yang memang ingin dicari begitu. Terus kemudian ada istilah konsep uncertainty atau ketidakpastian yang di sini berkembang dari bidang ilmu namanya meteorologi atau ilmu pengukuran. Beda ya sama meteorologi. Ini meteorologi jadi memang ilmu pengukuran yang tujuannya adalah apa namanya, biasanya menjadi atau ya apa ya, menjadi dasar ketika memberikan suatu satuan tertentu. Kayak misalnya satu detik tuh maknanya seperti apa sih? Satu gram, 1 kilogram tuh maknanya seperti apa sih? Nah, itu yang banyak dipelajari di bidang meteorologi ini. Jadi ada apa ya? Ada dasar tertentu yang akhirnya jadi patokan ukuran-ukuran atau satuan-satuan yang digunakan itu tuh sebesar apa begitu. Nah, ini contoh nih, ketika ingin mencari densitas atau kerapatan dari suatu cube atau kubus begitu. Nah, di sini maka yang harus dilakukan adalah mengukur ketinggian, apa tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, dan juga masanya berapa. Ingat kalau misalnya di fisika berat sama massa itu berbeda gitu ya. Kalau di sini yang dipakai untuk mengukur densitas itu adalah massa. Tapi kalau misalnya kita bilang berat, berarti di sini massa sudah dipengaruhi sama gravitasi gitu ya, dikalikan. Kalau untuk kembali ke sini ke densitas atau kerapatan, tadi itu ada empat besaran yang harus diukur, tinggi, lebar, panjang, dan juga massa. Nah, ini kalau ada rumusnya, rumus umumnya kan mungkin sudah tahu semua ya. Rumus umumnya untuk kerapatan atau densitas itu massa dibagi volume. Volume di sini akhirnya mengikuti volume dari bendanya. Kalau misal di sini gampang nih, bendanya bentuknya kubus. Jadi kita tinggal pakai volume kubus. Kalau kubus mungkin harusnya sisi pangkat 3 gitu ya. Atau kalau misalnya misalnya balok pada umumnya, maka pakai besarannya itu panjang, lebar, dan tinggi. Begitu. Nah, di sini kalau ada istilah namanya single measurement. Jadi yang pengukurannya itu tunggal atau cuma satu kali selesai. Nah, di sini kalau misalnya kalau ini pakainya cube ya, tadi kubus, tapi sebenarnya kalau kita bilang kubus tuh masih kurang sesuai karena kalau misalnya kubus harusnya sisinya sama semua. Tetapi kenapa di sini tetap dibilangnya cube? Karena tadi karena ini kalian lihat di sini untuk height, width sama length-nya atau panjang, lebar, dan tingginya ini berdekatan. Jadi kalau misalnya sekilas kita lihat secara kasat mata begini, itu sebenarnya panjangnya hampir sama semua begitu. Tapi kalau misalnya lebih detail lagi dilihat, nah itu sebenarnya kalau dibilang cube masih kurang tepat karena di sini sisinya tidak sama panjang sebenarnya. Yang satu 1,578 cm, yang satu 1,568 cm, kemudian untuk length-nya 1,574. Tetapi semuanya sebenarnya hampir mirip begitu ya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumusnya, masanya berapa dalam gram, terus kemudian yang satuan ukuran panjangnya untuk si kubusnya tadi itu dalam sentimeter, dapatkan kerapatan atau densitas itu ini 1,46793 gram per sentimeter kubik. Nah, ini hati-hati juga nih penggunaan satuan seperti ini harus disesuaikan. Ketika kalian sudah dikenalkan rumus-rumus yang berlaku di fisika begitu, satuan akan selalu mengikuti.
Kalau di kelas sudah diajari kan ya begini. Mungkin di SMA juga sudah cukup familiar begitu ya. Ada satuan, kemudian juga ada dimensi begitu, yang itu sebenarnya satu sama lain itu saling berkaitan. Kalau untuk densitas sendiri atau kerapatan, satuannya selain gram per sentimeter kubik, ada juga yang pakai kilogram per meter kubik. Itu bisa juga. Kalau misalnya dari satuan yang ini, yang gram per sentimeter kubik mau dibawa ke kilogram per meter kubik, tinggal dikalikan 1000. Begitu. Tinggal dikonversi saja begitu sebenarnya. Itu untuk yang densitas dari kubus untuk yang single measurement, yang pengukurannya cuma tunggal. Jadi sekali diukur, didapatkan hasilnya, angkanya itu, kemudian dimasukkan ke rumus untuk mendapatkan kerapatan atau densitas. Nah, kemudian ada istilah, ini istilah bahasa Inggris lagi, ada istilah measurement. Measurement itu, yang dimaksud measurement di sini itu adalah ini, angka yang kalian dapat ketika melakukan pengukuran. Nah, di sini kalau misalnya kita kembali ke rumusnya, jadi kan kalau kita tadi kan yang mau dihitung adalah densitas dari kubus begitu. Tetapi kan yang diukur kan nggak langsung densitasnya. Yang diukur adalah tadi ada panjang, lebar, tinggi, dan massa. Nah, maka 4 besaran ini yang panjang, lebar, tinggi, dan massa itulah yang disebut namanya input quantities. Jadi istilahnya kuantitas yang jadi input, yang nanti istilahnya dipakai ke dalam suatu rumus yang nanti didapatkan hasilnya yang memang ingin dicari begitu. Yang dalam hal ini adalah kerapatan atau densitas. Nah, yang kerapatan dan densitas namanya output quantity. Kayak begitu. Kalau output jelas satu ya di sini, tapi kalau yang input bisa banyak. Makanya kalau di sini tadi kita ada 4 begitu. Kemudian input quantities-nya ini satu sama lain tidak berkorelasi begitu. Jadi istilahnya tinggi tidak mempengaruhi lebar, lebar tidak mempengaruhi panjang dan lain sebagainya. Jadi empat parameternya itu memang berdiri sendiri gitu ya, independen begitu. Kemudian ada istilah variability atau istilahnya kayak variabilitas, kayak masih ada fluktuatif naik turun. Bagaimana kalau misalnya kan tadi istilahnya kita sudah mengukur satu kali nih, sudah dapat nilai begitu, kemudian digunakan untuk menghitung densitas. Nah, kemudian kalau misalnya kita melakukan pengukuran lagi, yang diukur itu sama, kemudian parameter yang mau kita ukur juga sama tadi, misalnya panjang, lebar, tinggi, dan massa, apakah akan selalu menghasilkan nilai yang sama kah? Nah, itu yang nanti jadi pertanyaan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, harusnya ketika pengukuran itu memang alat yang digunakan itu baik, terus pengukurannya yang diukur itu pun sama, harusnya hasilnya kan akan sama terus nih. Tetapi kemudian ada kalanya ketika kita melakukan pengukurannya itu berulang, atau di sini nih ya, if we measure the same thing repeatedly, nah we are likely get a range of answer. Jadi kita akan lebih cenderung untuk mendapatkan jawaban itu tuh bentuknya bukan satu nilai tertentu, tetapi lebih ke range atau jangkauan gitu ya. Jadi antara ada intervalnya gitu, berapa jawabannya itu, enggak yang selalu sama terus. Apalagi kalau misalnya kita lihat hasilnya ini, itu kan ini sampai 6 digit di belakang koma begitu ya, yang merupakan ini hasil hitungan kalau di sini. Ini akan sangat-sangat dipengaruhi dari hasil pengukuran tadi, dari panjang, lebar, tinggi, dan massa. Kalau salah satunya saja tidak sama persis seperti yang sebelumnya, pasti akan geser dari hasil yang ini. Nah, tapi tadi gesernya itu harusnya ketika benda yang diukur itu sama, nggak akan jauh-jauh gesernya. Itu yang harus diketahui, itu yang disebut variability di sini ya. Dan di sini si range-nya tadi itu terlihat random. Jadi kadang lebih, kadang kurang, itu sangat-sangat dipengaruhi dari hasil pengukuran yang telah dilakukan di awal ketika pengukuran itu diulang begitu. Terus kenapa kok kemudian hasilnya ini bisa bervariasi begitu ya? Karena di sini ada beberapa
beberapa kuantitas yang tidak bisa kita kontrol terus begitu. Atau istilahnya di sini disebutnya random effect yang kita tidak bisa apa ya, kita tidak bisa mengatur bahwa akan selalu segitu gitu. Itu yang kadang apa namanya yang menyebabkan tadi pengukurannya itu ketika dilakukan berulang bisa saja berbeda dengan sebelumnya. Tetapi harusnya perbedaan ini tidak terlalu jauh sehingga tadi hasilnya itu range-nya itu harusnya dari nilai yang didapatkan pertama untuk yang kedua nanti ya geser tapi mungkin nggak akan terlalu jauh begitu. Ada juga kalau misalnya karena angka yang didapatkan tuh tidak spesifik atau apa ya, jadi kalau bilangnya itu infinite detail. Jadi hasilnya itu akan selalu sama segitu terus. Ini banyak ya pengaruhnya, mulai dari bagaimana mata kita melihat ke alat ukurnya, terus kemudian asumsi kita kalau misalnya apakah yang kita ukur kayak tadi misalnya ada 1,57 sekian sentimeter. Apakah mata kita bisa membedakan tuh sampai misalnya dua angka di belakang koma dalam satuan sentimeter. Nah, kayak begitu. Terus kemudian sudut pandang dari ketika melihat alat ukurnya itu juga bisa mempengaruhi kadang. Dan tadi kayak istilahnya apa ya? Istilahnya ada asumsi-asumsi atau istilahnya peran dari orang yang mengukur yang itu menyebabkan tadi ada random effect di sana jadinya. Atau bisa jadi kesalahan dari alat ukurnya. Alat ukurnya mungkin di sini untuk untuk garis-garisnya kalau misalnya kita menggunakan ukuran panjang pakai penggaris begitu ya, yang tidak konsisten selalu sama. Nah, itu juga bisa menyebabkan ukurannya berbeda akhirnya satu sama lain. Kayak begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tahu nih densitasnya yang seharusnya itu berapa, densitas di sini berarti ini ya, densitas kalau misalnya kita tahu benda-benda yang sudah umum, yang sudah diketahui kayak contoh misalnya air itu pasti 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Nah, tapi kemudian kalau pas waktu kita ukur itu ternyata agak geser nih dari angka tersebut, nah itu berarti ada error dari pengukuran yang kita lakukan. Nah, ini nanti mungkin yang akan sangat membantu ketika kalian dalam praktikumnya nanti. Ketika kalian misalnya dari literatur kalian sudah tahu nih true value-nya itu dari suatu parameter itu berapa. Nah, kemudian kalian memang dari praktikum yang mengukur parameter tersebut. Nah, itu kan nanti ada gap nih, ada error nih selisih di sini. Nah, error itu bisa ditampilkan langsung angkanya atau mostly pada umumnya itu ditampilkan dalam bentuk persen. Jadi yang ini measure value of density dikurangi true value-nya, dibagi true value, kemudian dimutlakkan, kalikan 100%. Jadi tidak ada nilai negatif. Nanti langsung di sini dalam apa namanya, kalau dalam persen dia dibuat positif terus begitu. Kemudian, nah tadi errornya di sini itu ada dua macam. Ada yang sifatnya itu sistematik, ada yang sifatnya random, yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau misalnya terlalu cepat bilang ya, kalau atau mungkin kalian ada pertanyaan. Kemudian, nggak ganti slide-nya. Oke. Kemudian yang tadi tipe-tipe errornya ada random effect sama random error sama systematic error. Pindah-pindah sendiri. Nih. Pertama yang random error. Random error merupakan hasil dari random effect. Di sini salah satunya apa ya ini istilahnya ya. Gara-gara ada random effect ini menyebabkan random error itu bisa berubah entah itu besarnya atau tandanya dari pengukuran ke pengukuran. Jadi kan tadi kan ada pengukuran itu yang memang berulang begitu ya, satu kali pengukuran nanti diulangi lagi begitu. Nah itu bisa jadi nanti gara-gara random effect ini besarnya itu berubah atau tandanya yang berubah begitu. Tapi ini ya tanda dan besar dari errornya, bukan hasil pengukurannya. Kalau misalnya errornya kita ukur nanti itu yang
bisa aja lebih tinggi dari yang true value-nya atau mungkin lebih rendah dibanding true value-nya. Nah, itu kan akhirnya kan besarnya juga berubah, tandanya juga bisa berubah. Kayak begitu. Terus kemudian pengukurannya itu nggak bisa dikoreksi kalau menggunakan random error di sini. Nanti bisa dikoreksi kalau menggunakan yang kedua nanti, yang systematic error. Jadi kalau yang tadi random error itu berasal dari random effect, kalau yang systematic error berasal dari systematic effect di sini. Yang besarnya di sini konstan, besarnya dan tandanya itu konstan dari pengukuran ke pengukuran. Nah, tapi ini ya pengukuran di sini bisa dikoreksi dengan systematic error yang diketahui. Tetapi istilahnya pengoreksian kayak begitu akhirnya menambahkan random error lagi nanti itu. Biasanya mostly yang akan dipakai itu yang kedua ini, yang systematic error ini yang dipakai untuk menunjukkan tadi error yang terjadi dalam pengukuran. Contoh, nah tadi kalau misalnya pengukurannya itu berulang, nah kita harus bisa kita harus bisa tahu angka mana yang akan dipakai. Nah, makanya kemudian ada istilahnya sample mean di sini atau istilahnya rata-rata dari data yang sudah dikumpulkan. Contoh yang seperti ini begitu ya. Ini pengukurannya dilakukan sekian kali untuk panjang, lebar, tinggi, dan massa. Kalian bisa lihat di sini hampir jarang sekali yang memunculkan angka yang sama terus kayak 78 yang kayak panjang, yang belakangnya itu dua angka terakhirnya itu 78 itu ada 3 begitu. Kemudian naik turun sampai kemudian setelah dilakukan berulang kali untuk mendapatkan tadi sampel min-nya cara biasa sih dijumlahkan semua kemudian dibagi dengan jumlah berapa kali sih tadi pengukuran yang dilakukan begitu. Ini kemudian dilakukan untuk yang lebar, tinggi, dan juga massa. Dan didapatkan hasil sekian ini, yang di bawah sendiri ini. Itu. Terus kemudian, nah di sini tadi akhirnya ketika kalau misalnya mau menampilkan errornya, bisa nih errornya yang per masing-masing yang diukur sendiri-sendiri. Itu untuk nanti error dari panjang, lebar, tinggi, dan massanya. Sama nanti yang terakhir ini yang lebih penting, error untuk hasil yang dihitung di sini. Jadi ada beda ya, yang satu yang ini memang dihitung, bukan diukur densitasnya. Tapi kalau yang parameter yang di sini, yang panjang, lebar, tinggi, dan massa, itu diukur. Jadi penyebutannya berbeda. Nah, kemudian ada juga namanya precision of result. Nah, untuk presisi di sini kalau saya di bidang engineering itu banyak yang memakai istilah ini terutama untuk sensor biasanya. Ada istilah akurasi, presisi, apalagi sensitivitas dan lain sebagainya itu banyak sekali istilah-istilahnya yang memang satu sama lain itu hampir mirip. Kalau contoh yang di sini presisi itu adalah misal contoh begini. Kalau di sensor ya, ini deh untuk contoh gampang termometer begitu. Ketika termometer itu mengukur suhu untuk sesuatu yang barang tertentu dengan yang istilahnya sifatnya itu sama terus, itu harusnya ketika dilakukan pengukuran berulang-ulang hasilnya akan sama begitu. Nah itu yang disebut presisi. Jadi dari satu pengukuran dengan pengukuran yang lain hasilnya tidak jauh berbeda begitu. Kalau misalnya di pengukuran tadi bagian metrologi begitu pengukuran hasil yang presisi itu disebutkan sampai angka yang paling detail begitu. Itu yang kemudian menunjukkan seberapa presisi pengukuran yang dilakukan. Ini di sini contoh nih. Ada dua densitas massa jenis atau kerapatan begitu, yang satu sampai 8 digit di belakang koma, yang satu cuma 1 digit di belakang koma. Ini otomatis yang atas dia dibilangnya presisi karena dia mampu menunjukkan sampai 8 angka di belakang koma.
ini bukan cuma hanya hasil hitungan saja ya, tetapi lebih ke sampai istilahnya angka ke-8 di belakang koma itu masih diyakini. Itu tuh angkanya masih oke untuk angka segitu. Kalau misalnya menampilkan 1,5, ini istilahnya apa? Yang angka yang istilahnya dari hasil pengukuran itu paling yakin ya sampai di sini, atau biasanya apa ya? Kalau di kelas sudah sampai ini diajari angka penting belum? Kalau di kelas teori tentang angka penting? Belum, Mbak. Masih belum. Nah, nanti itu mungkin ada kayak yang membahas tentang namanya angka penting. Jadi sampai seberapa jauh sih kita akan menampilkan angka yang ada di belakang koma. Apakah akhirnya ketika kita menampilkan banyak itu berarti bagus? Nah, akhirnya tidak selalu, tergantung nantinya begitu ya. Ini kalau misal di sini pertanyaan begini, in which digit do we lose physical significance? Jadi istilahnya di manakah akhirnya kita bisa mengalami tadi signifikansi dari pengukuran secara fisiknya itu sudah tidak dipercaya lagi gitu. Nah, disitulah akhirnya presisi yang bisa kita sampaikan untuk nanti menampilkan hasil dari pengukuran. Nah, ada istilah lain lagi, setelah tadi ada variability, kemudian errornya ada macam-macam, ada juga uncertainty, yang itu merupakan uncertainty ini lebih ke ketidakpastian. Lebih dekat sama, tadi kan kalau error tuh lebih karena dibandingkan dengan true value-nya. Kalau uncertainty ini yang tadi yang saya bilang ada plus minus, atau nanti yang kita simbolkan pakai delta. Kemudian di sini, nah di sini yang dimaksud uncertain ini apa sih? Jadi ketika tadi kan ada disimbolkan pakai delta atau plus minus itu, kalau dari hasil apa ya, min sampel atau min population tadi ada plus minus, kemudian ada angka di belakangnya. Nah berarti itu menunjukkan range gitu, ada interval. Kalau plusnya dia berapa sama minusnya dia berapa, kayak jadi kan ada dari angka yang di tengah, kemudian ada yang ke depan, ada yang ke belakang begini kan. Nah, range inilah yang dibilang kalau di PowerPoint ini reasonably confident. Jadi angka-angka yang masih dipercaya memang benar segitu gitu. Jadi nggak pas yang cuma satu angka saja. Ya ada kemungkinan nanti plus minus 0,00 gitu. Mungkin berarti hasil pengukurannya ketika diulang terus itu hasilnya selalu sama. Mungkin seperti itu. Tapi ada kalanya tadi kan kalau misalnya diulang terus hasilnya bisa beda dikit, kayak dua angka di belakang koma, atau angkanya itu bedanya 0,005, 0,001 dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menyebabkan nanti di sini intervalnya itu tadi agak geser gitu ya, plus minus berapa, maju berapa, mundur berapa kayak begitu. Nah, itu pun kalau tadi di error itu ada namanya random error sama systematic error. Nah, di sini untuk uncertainty ini tidak ada istilah itu. Jadi lebih ke tadi ada ketidakpastiannya bukan random atau sistematik lagi. Kemudian untuk uncertainty itu berhubungan dengan pengukurannya. Ini juga saya agak bingung ya memaknai kalimatnya, tetapi tidak berhubungan dengan proses pengukuran. Agak bingung ya. Jadi akhirnya lebih ke tadi masalah datanya saja, lebih ke sana arahnya, bukan ke proses pengambilan datanya. Kayak begitu. Nah, di sini untuk evaluasinya di sini atau mungkin cara untuk mendapatkannya melihat uncertainty itu ada dua tipe, ada tipe A dan tipe B. Kalau tipe A di sini yang menggunakan analisis statistik untuk pengukuran yang berulang, begitu disebut tipe A. Atau kalau tipe B ini menggunakan metode yang lainnya, itu yang tipe B. Nah, kita akan lebih fokus untuk yang ke tipe A ya, karena nanti ini mungkin akan lebih banyak kepakai begitu untuk ketika kalian menulis laporan. Nah, ini contohnya hampir sama seperti yang tadi ya. Ini kalau misalnya ini sampel min-nya. Nah, ini nama lainnya. Nama lainnya standar deviasi. Simbolnya nanti bisa delta atau S kecil kayak begini. Ini rumus untuk menghitungnya. XI ini maksudnya ini per masing-masing ini. Kalau X bar itu dari rata-ratanya tadi itu. N besar itu jumlah pengukuran yang dilakukan. Oh ya, Bu Nurul, kalau misalnya nanti waktu saya sudah habis ini ya, minta tolong di notif, takutnya keterusan begitu. Oh iya Pak, enggak, masih banyak, silakan. Oke, terima kasih.
Kemudian ada juga ini, standard uncertainty of input. Nah, tadi kan juga, sempat saya singgung kan, kalau misalnya input input quantity yang kita pakai di situ tadi ada 4 macam, ada panjang, lebar, tinggi, dan massa. Nah, itu juga ada uncertainty-nya. Tetapi tadi yang lebih penting adalah uncertainty untuk parameter yang mau kita dapatkan. Yang dalam hal ini adalah tadi contohnya itu di densitas atau massa jenis atau kerapatan di situ. Di sini disimbolkan kalau untuk yang tadi ya, untuk yang input tuh pakai U kecil. Ini juga disimbolkan pakai U kecil, pakai S. Untuk ini L-nya nih tadi parameternya apa? Length begitu. Nah, kemudian ini tadi apa namanya? Uncertainty-nya untuk yang length, untuk yang panjang. Nah, ini. Jadi dari hasil yang diukur tadi untuk yang inputnya ini rata-rata dari hasil pengukurannya tadi. Yang ini yang standar uncertainty-nya untuk masing-masing. Jadi untuk length sendiri, untuk panjang, lebar, tinggi sendiri, massa sendiri. Begitu. Nah, kemudian untuk uncertainty di sini di apa ya, pelaporannya pakai 2 digit. Terus kemudian nanti untuk angka yang belakang mengikuti kaidah pembulatan. Jadi kalau misalnya 5 ke atas akan dibulatkan naik. Nanti kalau misalnya kurang dari 5 dibulatkan turun kayak begitu. Contoh nih kalau misalnya ini ya, ini sebenarnya kalau misalnya kayak tadi kan sempat saya bilang ada istilah ada range-nya begitu ya. Nah, nanti kalau range confidence-nya berarti 1,5764 dikurangi 0,0023 sampai 1,5764 plus 0,0023. Nah, itu range-nya sampai segitu. Kalau untuk yang panjang. Begitu juga untuk yang lainnya. Tinggal menyesuaikan begitu ya. Nah, kalau misalnya nah ini yang tadi yang lebih penting ya, yang untuk densitasnya. Untuk densitasnya sendiri, uncertainty-nya itu bagaimana? Kalau misalnya tadi untuk yang input, kita hitung uncertainty itu dari data yang tadi istilahnya kita ngitung rata-rata untuk masing-masing parameternya, kemudian kita hitung standar deviasinya. Nah, untuk yang uncertainty in density ini, nah ini ada cara khususnya nanti. Nah, di sini akhirnya kepake nih. Kalkulus kalian sudah masuk ini kan nih, kalau kalkulus pertama biasanya ada turunan integral begitu, sudah? Belum kayaknya, Pak. Kan maba ini, Pak. Ya, masa nggak? Harusnya kalkulus awal itu bukan sih? Turunan integral? Waktu SMA sudah, Pak. Tapi kalau waktu kuliah belum. Oh, nah, paling nggak at least ini nih. Bekal kalian dari SMA dulu akan kepake di sini untuk menghitung nanti uncertainty-nya ini, karena nanti akan pakai turunan yang kita pakai di sini. Nah, ini ada namanya itu combined standard uncertainty. Atau coba tanya Pak Alfian, mereka bisa nggak ngerjain turunan? Masih ingat nggak ini pelajaran turunan di SMA? Di sini lebih ke ini ya, turunannya jadi kayak lebih ke nurunin rumusnya, itu yang penting. Nanti mungkin bisa nih saya kasih contoh 1, 2 begitu. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini nih, ada yang muncul juga. Jangan kaget sama rumusnya, kalian akan berteman dekat sama dia sampai 1 semester ini. Bahkan semester depan, kalau ada fisika 2 kan, fisika dasar 2, ya itu pasti nggak akan jauh-jauh dari rumus-rumus yang seperti ini. Nah, ini yang harus kalian pahami ketika istilahnya ketemu rumus yang seperti ini. Ini untuk rumus untuk menghitung tadi uncertainty untuk yang densitas. Jadi istilahnya gampangnya bilang kalau saya bilang gitu kalau misalnya di kelas biasanya kan saya sempat ngajarin mereka bagaimana sih akhirnya ketika kita membedakan menghitung menghitung uncertainty untuk ketidakpastian untuk yang input sama yang ini. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan row-nya itu menggunakan rumus, nah udah pasti uncertainty-nya akan model seperti ini. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau mendapatkan parameternya itu dari hasil pengukuran, nah dari hasil pengukuran nanti uncertainty-nya kalian akan pakai yang
S tadi, kalau dari mana ya? Nah, yang ini nih, apa standard deviation ini. Tapi kalau misalnya untuk yang tadi menggunakan rumus gitu, nah ini yang tidak langsung istilahnya ya, pengukuran yang tidak langsung itu baru menggunakan apa namanya rumus yang seperti ini. Kemudian bagaimana kita tahu ini apa bagiannya apa aja sih di sini, nanti kalau rumusnya beda seperti apa? Nah, rumusnya ini akan selalu muncul untuk setiap parameter yang kalian ukur. Itu yang harus diperhatikan. Contoh tadi, ketika kalian mau menghitung densitas untuk cube, kalian harus mengukur 4 parameter, panjang, lebar, tinggi, dan massa. Nah, makanya di sini juga muncul 4 bagian. Ini untuk yang bagian panjang, ini untuk lebar, ini untuk tinggi, ini untuk massa. Dan simbolnya akan selalu sama. Apa simbol ini ya? Makanya ini dulu kan turunan nih di sini. Turunan kuadrat dikalikan U-nya di sini. Berarti kan di sini tadi nih uncertainty untuk inputnya. Makanya tadi kan perlu dihitung juga tuh di situ. Perlu tahu juga di situ. Itu nanti kemudian setelah tahu yang seperti ini, per masing-masing bagian ini yang nanti ada prosesnya kalian turunkan. Nah, ini udah dikasih caranya di sini ya. Ini kan do ro dibagi do L itu sama dengan do rho-nya di sini kan M per V. Kemudian V-nya tadi yang ini ya, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian dibagi dengan diturunkan terhadap length. Nah, ini kalian harus ingat nih, bagaimana kemudian kalau misalnya ada yang seperti ini, kalian turunkan, kemudian jadi seperti ini. Masih ingat nggak? Atau perlu dikasih contoh? Gimana, teman-teman? Kalau perlu ini, saya coba kasih contoh satu gitu. Nanti kemudian sisanya bisa kalian coba sendiri. Iya, Pak. Contoh, Pak. Ya, sebentar. Iya, Pak. Boleh dikasih contoh, Pak. Saya kasih annotate sebentar. Ini juga udah hampir habis. Dan di tag belum. Oke. Contoh yang ini ya. Kalian saya tulis di sini. Do nggak muncul. Berarti muncul. Ini kan di sini M dibagi LWH diturunkan terhadap L. Nah, kalau misalnya ada di sini kan kalian masih ingat kan berarti U-nya di sini M, V-nya LWH. U-nya kalau kalian turunkan terhadap L kan dia nggak punya L nih, berarti di sini 0. U aksen ya. Terus kemudian kalau yang V aksen diturunkan terhadap L jadi W kalikan H. Ya. Terus kemudian kalian masukkan berarti tinggal U kali V, U aksen V, men U V aksen per V kuadrat. U aksen V, U aksennya 0, berarti nggak kita pakai, tinggal men U kali V aksen, W kalikan H. Kemudian dibagi V kuadrat. V kuadrat di sini LWH kuadrat. WH-nya saya coret, yang di bawah tinggal L kuadrat, ini hilang di sini. Men M per L kuadrat kalikan W kalikan H. Kayak gitu. Tinggal turunan biasa. Tapi yang diingat-ingat nanti, ini masih gampang nih, karena rumus untuk densitasnya M per V, V-nya dimasukkan yang LWH di sini. Nanti kalau udah muncul ada kuadrat, ada trigonometri, nah itu yang agak sedikit jadi latihan buat kalian seperti itu. Dan ini akan dilakukan untuk semua, untuk masing-masing ini kan ada 4 nih.
Ada 4 apa namanya? Ada 4 komponen nih, ada L, ada W, ada H, ada M. Jadi semuanya nanti akan dihitung masing-masing, terus kemudian dimasukkan ke rumus yang paling bawah ini. Ini udah dihitungkan nih di sini, ini hasilnya udah di apa namanya? Udah dihitungkan, tinggal masukkan ke sini. Tapi sepertinya ini kalau menurut saya ada yang kurang tanda mutlak kalau nggak salah. Iya nggak Bu Nurul? Harusnya. Pak, benar. Harus ditanda mutlak, jadi nanti minusnya jadi positif semua. Ya, jadi positif semua nanti keluar dari sini hasilnya. Ini kan makanya minusnya hilang kan di sini. Harusnya ada seingat saya itu. Jadi makanya semua jadi positif ini. Kayak begitu. Itu untuk ini apa namanya tadi untuk mendapatkan uncertainty densitasnya. Nah ini tadi kan kalau misalnya uncertainty untuk yang itu, ada juga nanti untuk yang ini nih uncertainty untuk ketika dari rata-rata. Ini kadang itu agak bingung begitu ya, kayak harus membedakannya seperti apa. Kalau misalnya untuk yang ini, kalian menghitungnya pakai ini. Kalau yang ini, tinggal hasilnya ini dibagi akar N. N-nya di sini tadi jumlah apa namanya, jumlah pengukuran yang dilakukan begitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita membedakan begitu? Ada namanya sample standard deviation. Nah, sample standard deviation ini untuk tadi yang untuk pengukuran yang dia itu individu. Apa istilahnya individual measurement artinya itu berdetermin. Jadi kayak lebih ke pengukurannya nggak yang terikat dengan yang lain, kemudian ya udah di antara rata-ratanya itu sekitarnya itu berapaan, ya itu baru pakai yang standar deviasi. Kayak kalian mengukur panjang doang, nah itu berarti pakai yang ini begitu. Standard deviation of sample standard deviation. Tapi kalau misalnya di sini ada estimasi ingin melakukan estimasi beberapa estimasi dari rata-ratanya, nah ini baru yang pakai yang tadi yang apa yang kedua, yang kayak yang ini. Nah, itu yang harus apa dibedakan begitu ya. Itu. Nah, ini salah satu contohnya. Tadi contoh kalau misalnya ini yang sudah dimasukkan, kan tadi di sini masih kuadrat nih. Tinggal diakar semuanya, dihitung. Ketika dihitung akan dapat angka terakhir seperti ini. Dan ini ya apa tandanya kalau misalnya perhitungan kalian benar adalah error di sini harusnya akan selalu lebih kecil dibanding nilai yang ininya, nilai yang apa hasil rata-ratanya tadi. Itu akan selalu lebih kecil. Atau kalian bisa cek juga dari hasil ini apa namanya satuannya. Satuannya harus sama. Kalau misalnya ternyata ketika kalian ngecek satuannya di sini nggak sama, oh ada yang salah berarti di situ. Kita bisa cek di sini, misalnya contoh apakah satuannya di sini benar, itu caranya cek di permakan tadi kan ini per masing-masing bagian begini kan. Yang itu otomatis ini sama ini sama ini sama ini itu akan selalu sama satuannya. Kita coba cek yang pertama ya, yang udah muncul di bawah sini. Nah di sini itu kan gram ada kuadrat nih, ada gram kuadrat yang di atas yang di dalam kurung per itu ada sentimeter kuadrat ada berapa kali itu? Ada 4 ya. Sentimeter pangkat 4 tapi dikuadratkan lagi jadi 8 ya. Paham nggak maksudnya? Ini kan di sini ada 2 nih. 3 terus kemudian 4. 4 ini dikuadratkan jadi 8 di sini. Kemudian itu masih dikali dengan di sini masih dikali dengan sentimeter pangkat 2. Ini kan jadi
gram kuadrat per sentimeter pangkat 6. Ini kalau kita akar, kan jadi balik lagi gram per sentimeter pangkat 3. Kan sama kan akhirnya? Hasil dari yang itu dengan yang punyanya si rho tadi, yang densitas. Harus cocok, harus sama. Kalau nggak sama berarti cara nuruninnya, di situ ada yang salah. Kayak begitu. Bisa kalian cek nanti per masing-masing ini itu akan selalu sama hasilnya. Kayak begitu. Oke. Nah, itu materi dari saya. Sampai sini dulu. Mungkin sebelum lanjut ke Bu Nurul ada yang mau ditanyakan atau mungkin kurang jelas. Ini akan sangat penting dan selalu kepake nanti sampai kalian mengerjakan laporan seminggu ke berapa berarti ya? Minggu ke 11 ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang penting dari penjelasan saya tadi, kalian tahu ketika nanti pengukurannya berulang harus pakai menghitung uncertainty itu pakai yang mana, kalau pengukurannya tunggal itu pakai yang mana, kayak begitu itu harus tahu bedanya, harus pakai, kapan pakai rumus yang mana, kayak begitunya itu yang penting di sini, biar tahu bedanya kapan pakainya gitu. Ada pertanyaan? Mana? Kita sampai jam berapa ya, Pak? Kita sampai jam 10.30, Bu. Oh, ya udah. Apa dilanjut dulu ke Bu Nurul? Gimana yang lainnya? Ini kok senyap ini, jangan sampai tertidur ya, karena terlalu enak gitu. Kalau nggak berani tanya, bisa di-post di chat, atau kalau nggak teringat sekarang, teringat nanti, atau jangan sampai nanti malam, boleh di chat di WA, tapi jangan malam-malam ya, waktunya istirahat. Oke, kita lanjut aja sebelum Zoom ini di end by system, nanti silakan dipikirkan. Memang seems berat, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Nanti akan ada asisten, dosen, Mbak Ana sama Mbak Ayusita yang akan memandu kalian dalam menghitung atau merumuskan. Kan saya matematika, kok harus menghitung teori ralat yang begitu memusingkan gitu ya. Nanti akan dipandu. Nah, ini sudah nampak ini presentasi saya? Udah, Bu. Udah, oke. Baik, jadi di sini measurement tool ini kan sebenarnya hanya refreshment saja gitu, pengenalan beberapa peralatan di laboratorium fisika dasar yang nantinya kalian akan gunakan gitu ya. Dan basically kalian sudah pernah gitu bertemu dengan alat-alat ini, mungkin di sekolahnya sudah sangat lengkap dengan peralatan-peralatan gitu ya. Jadi yang pertama adalah jangka sorong atau bisa kita kenal dengan vernier caliper yang biasanya dia gunakan untuk mengukur diameter, ketebalan dengan secara akurat. Nah, kedalaman juga bisa menggunakan yang sebelah sini. Oke, sebentar saya cek anut saya apakah aktif. Nah, jadi dia bisa measure diameter, dia bisa ketebalan. Nah, di sini ada lengan ya, ada lengan dalam dan lengan luar. Kalau biasanya untuk bagian dalam nih atau botol nih, saya punya botol gitu ya. Saya punya botol, ini adalah botol atau gelas. Biasanya saya ingin mengukur diameternya. Nah, biasanya menggunakan lengan ini. Gitu. Kalau atau cincin dalamnya kan biasanya lebih mudah kalau diukur pakai yang sebelah sini. Yang sini juga bisa juga Bu cincin ya, bebas sih. Yang penting yang mana yang convenient gitu ya. Kemudian kita ke mouse ini kita silang. Sebentar. Nah, different parts of vernier caliper. Nah, ini penjabarannya gitu ya. Ini penjabarannya untuk inside jaw yang tadi saya bilang di sebelah sini, kemudian ini adalah outside jaws, jadi kayak rahang gitu ya. Ini adalah skillnya, nanti di sini ini nggak kelihatan ini, nanti akan kelihatan jelas di sini. Nah,
Berhubung di sini presentasinya mostly dalam bahasa Inggris karena kita mendapatkannya dari lab dasar seperti itu, saya ada beberapa bagian yang saya tambahkan. Jadi nanti bisa kalian ambil PPT ini, nanti saya post di aula untuk yang terbaru atau saya share di WA, is fine. Nah, ini yang dalam bahasa Indonesianya lebih mudah dipahami ya, karena memang kalau kalian bertemu dengan beberapa dosen, biasanya dia PPT-nya dalam bahasa Inggris. Nggak usah kaget, akan banyak kalian temukan seperti itu ya, untuk proses latihan gitu. Nah, di sini rahang dalam, yang tadi saya sudah bilang, kemudian di sini adalah rahang bawah, kemudian di sini adalah lock-nya, penguncinya. Biasanya kalau sudah pas gitu, biar nggak gerak-gerak, di sini kalian dikunci, diputar gitu. Kapan kalian bisa megang ini? Kalau kalian nanti ada kesempatan untuk praktikum fisika dasar 2, tapi saya rasa matematika itu hanya 1 ya kalau nggak salah, tapi nggak tahu deh. Nanti lihat lagi. Kalian bisa bertemu dengan peralatan ini. Nah, di sini adalah skala Vernier atau skala Nonius, di mana akurasinya dia bisa sampai 0,05 mm. Nah, berarti apa? Berarti memang untuk benda-benda yang bukan skala besar seperti ban mobil gitu, enggak gitu ya. Dia skalanya karena sangat kecil, berarti memang peruntukan untuk benda-benda yang so mini gitu, so little gitu. Nah, di sini dia skala utamanya biasanya standarnya metrik atau inci, tergantung dari mana fabrikasinya. Kalau dulu saya waktu sekolah, master, itu menemukan jangka sorong itu tidak sama persis dengan di Indonesia gitu, karena memang yang diadopsi atau dia seringnya pakai apa gitu. Kadangkala kalau di luar negeri itu mereka jarang pakai meter, dia biasanya pakai inci atau feet gitu ya. Terus kalau berat gitu, mereka juga biasanya pakai pound gitu ya, LB gitu, kalau kita kan kilo gitu. Nah, jadi bagaimanapun kalian tetap harus bisa adaptif gitu, dimanapun nanti kalian melanjutkan sekolah, dimanapun kalian bekerja. Bisa jadi juga di perusahaan itu, kalau kalian nanti terjun di kayak semacam industri gitu ya, yang ada semi-semi engineering-nya, bisa jadi juga peralatannya akan mengikuti gitu, dari mana jenis perusahaannya, perusahaan Jepang, perusahaan Cina, ataupun jenis yang lainnya. Ini adalah tangkai ulur kedalaman, jadi misal kalian punya gelas ukur atau apa yang sangat tipis sekali, yang susah dimasukkan mistar, tidak begitu akurat, maka bisa pakai jangka sorong. Nah, measuring internal diameter. Nah, biasanya seperti pipa kecil seperti ini. Buat apa sih, Bu, kita harus mengetahui, karena nantinya kalau kalian misal terjun di bidang yang berbau engineering seperti ini, atau kalian memilih untuk jadi peneliti, kalian akan selalu bertemu dengan alat ukur, ya. Alat ukur yang paling sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari adalah mengukur tinggi badan sama berat. Kalau cewek ditanyain berapa beratnya itu sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Nanti pasti dia akan menyalahkan timbangannya, ya. Biasanya kamu beratnya berapa gitu, dia sensitif, oh timbangannya salah gitu, oh timbangannya dia nimbangnya di mana gitu. Nah, seperti yang tadi Pak Alfian bilang, bahwasanya dalam proses pengukuran itu tidak selamanya yang kalian lakukan itu langsung persis benar. Makanya diperlukan sebuah pengulangan. Tapi ada beberapa fenomena fisika yang tidak bisa diulang. Ya, seperti tadi yang contohnya pemanasan, pembekuan. Kalau kalian ulang bisa jadi dia tidak akan sama persis gitu, karena dia jalannya searah. Apa yang bisa diulang? Misalnya berat badan atau tingginya, ya. Berat badan di lab dasar atau di rumah kalian punya timbangan. Kalian udah kalibrasi, pastinya harus kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu proses kalian mengenolkan jarumnya, ya, jarumnya. Biasanya kan ada ya gerakan, apa sih istilahnya itu kalau di timbangan tuh sebuah skrup gitu di sebelah sananya atau terserah di mana. Ketika jarum itu kalian tegak lurus lihat seperti ini, maka harus 90 derajat. Biasanya melenceng ke kiri atau ke kanan, kalian harus geser-geser sampai benar-benar di nol. Itu proses kalibrasi. Timbangan juga seperti itu. Ketika kalian nimbang pertama, kalau pakai digital, mungkin akan secara detail ngasih tahu berapa. Kalau analog, biasanya dia akan jarumnya gerak-gerak, tunggu sampai stabil, sampai diam ketahuan. Nah, seperti itu. Termasuk
pengukuran seperti ini, satu anak pun ngukur 5 kali bisa jadi kalau dia nggak teliti cara lihat matanya, terus dia juga nggak paham bagaimana cara membaca, itu juga akan salah. Termasuk juga apalagi dengan orang lain gitu loh, tingkat sensitivitasnya kalau kalian nggak bener lock di grup di sini juga hasilnya akan berbeda, sehingga perlu adanya pengulangan. Nah, measuring external diameter ini biasanya aplikasinya seperti ini gambaran contohnya. Jadi ada beberapa diameter yang bisa kita ukur dari luarnya, dari sisi luar atau eksternalnya. Nah, untuk measuring depth of a hole, nah seperti kedalaman ini biasanya kita menggunakan yang panjang sebuah kayak ada lebih gitu di jangka sorong itu ya. Nah, reading the vernier scale, sebenarnya sudah banyak sekali referensi di internet bagaimana cara membaca jangka sorong. Nanti bisa kalian browse lagi, kalau penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa baca. Jadi, jangan hanya membaca dari dokumen yang saya beri, ataupun dari dosen siapapun, kalian harus membaca lebih. Kan kalian dengar pepatah, kalau kalian membaca, kalian membuka jendela dunia, ya. Jadi semakin banyak baca, kalian akan semakin banyak paham. Semakin banyak bingung juga, Bu, iya. Tapi setidaknya kalian ada proses ke situ, ya. Nah, ini secara basically, tapi kalau tadi saya browsing, banyak sekali referensi yang sangat mempermudah kita memahami gitu. Ada yang bahasanya dia sangat sulit dipahami, ada juga sumber-sumber yang saya temukan dia sangat mudah sekali dipahami. Nanti saya tunjukkan beberapanya. Nah, basically untuk jangka sorong, di sini kalian akan membaca secara kasaran, rough reading, pada saat angka 0 itu ada di posisi mana, gitu ya. Ingat yang skala utama di sini satuannya sentimeter. Kalau kalian mau translate ke milimeter is fine. Ya. Jadi dilihat di sini dia 1,8. Ini 1. Nah, kemampuan kedua yang penting adalah kalian harus bisa menentukan setiap titik ini berapa kira-kira nilainya nanti. Nah, itu kenapa? Karena masih banyak sekali mahasiswa itu yang nggak paham ketika ada penggaris atau apa, ketika dia skalanya 0 sampai 1, ini ada berapa strip, kalian bingung gitu, setiap strip ini nilainya berapa. Paham ya maksud saya? Jadi, mulai sekarang, apapun itu, kalian tinggal bagi aja selisih di sini, interval dari sini ke sini dengan banyaknya strip. Seperti ini nih contohnya, dari 1 ke 2 ada banyak 10. Ada 10 strip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan satu stripnya nilainya 0,1. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi mulai sekarang kalian ketika menemukan skala, dimanapun itu, coba untuk bisa menentukan setiap strip itu berapa nilainya. Nah, sekarang dari angka 0 di sini dia menunjukkan angka 8 nih. Ini kan 1 sampai 2. Persis di 8 nih. Antara 5 di sini ya, 0,5 sih di tengah-tengah, ini 1,5, 1, 2, 3. Nah, kira-kira kasarannya 1,8 cm. Nah, ingat bahwa skala nonius itu otomatis skalanya harus lebih kecil. Karena apa? Karena dia ingin melihat ketelitian yang di lurusnya 0 ini kan nggak pas gitu loh. Nggak pas, berarti ada koma-komanya gitu loh. Koma-komanya itu caranya adalah di skala nonius, kalian bisa melihat kursor saya nggak gerak di sini? Yang mana? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, very good. Nah, prinsipnya adalah jangka sorong itu menuntut kalian harus jeli mencari garis yang lurus, coincide, ya. Jadi di skala nonius ini cari mana yang sekiranya lurus. Ini fotonya kurang bagus, kurang fokus gitu, sehingga sims nyatu semua, Bu. Ini cuma bengkok sedikit gitu. Apalagi saya silinder itu nggak bisa, sulit sekali melihat lurus atau vertikal atau horizontal. Jadi sims miring semua gitu ya. Hati-hati jangan sampai silinder gitu. Nah, jadi di sini panahnya dia sims bilang di sekitar 0,46. Berarti walaupun angkanya 0,1, 0,2, 1, 2, 3 sim besar, ini enggak, ini satuannya dia 0, ya.
0,0 mili gitu. Jadi hati-hati di sini 0,1, 2, 3 dan seterusnya. Dia bilang di sini. Kita akan lihat contoh yang lebih detail. Nah, karena ini bahasa Inggris semua dan so short, saya tambahkan beberapa untuk menambah bacaan kalian ya. Jangka sorong ini ternyata ketelitiannya bisa mencapai 1/100 mm, jadi 0,00 gitu ya, 1/100 mili. Terdiri dari dua bagian, bagian diam dan bagian yang bergerak. Yang ini ya, bisa digeser-geser yang rahangnya. Ini kan tetap, yang atas ini tetap, yang gerak-gerak biasanya ini dan ini. Kemudian pembagian keluaran terbaru, nah ternyata sudah ada yang digital. Jadi kita nggak perlu baca-baca lagi, ngitung-ngitung lagi, terus di sini dia sudah ada yang display digital. Nah tentunya segala yang bentuk digital juga itu pastinya perlu ketidakpastian gitu, angka penting juga. Makanya biasanya kalau eksperimen itu tetap ada yang istilahnya yang kalian hitung tadi sama Pak Alfian itu. Setelah plus minus itu juga penting. Ya, kalau anak statistik biasanya dia pakai one way ANOVA, kemudian banyak sekali metodenya untuk melihat pengaruh atau tidak gitu. Apakah ada perubahan atau tidak gitu. Pada versi analog umumnya tingkat ketelitiannya bisa 0,005 cm. Jadi karena dia bisa jadi sangat detail karena fabrikan jangka sorong itu banyak ya, dan biasanya tergantung fabrikannya, kalian beli yang merek apa, seperti timbangan kan banyak juga mereknya, seperti itu. Nah, cara membaca jangka sorong ini hanya tambahan informasi ya untuk latihan. Ingat ya, bisa itu karena terbiasa, jadi kalau sekali baca terus kalian berharap bisa mahir itu jangan berasumsi seperti itu. Kalau kalian jenius, itu sangat bagus. Tapi kalau kita ingin lebih memahami, kalian harus banyak membaca dan latihan. Karena kita nanti praktikumnya menggunakan video simulasi, nanti akan dibantu oleh asisten untuk bisa menjelaskan technically-nya seperti apa, kemudian proses penghitungannya seperti apa, seperti yang tadi Pak Alfian bilang, akan ada beberapa percobaan yang memiliki persamaan yang complicated, seems complicated, tapi kalian akan latihan bagaimana merumuskan, menurunkan seperti do per berapa itu yang tadi, penurunan ya, penurunan. Nah, di sini dia mengukur baut gitu ya, suatu baut panjangnya diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan skala utama senti, seperti yang didapat pada gambar di atas. Kira-kira berapa ini? Nah, hati-hati, yang di sini dia satuannya senti, yang di sini dia satuannya mili, ya. Itu pun milinya juga start dari 0, gitu, tidak pas 1 mili, 2, itu hati-hati gitu ya. Pembacaan skala utama 1,1 cm. Kenapa 1,1? Karena acuannya adalah yang terlihat oleh garis 0 yang di sini, ya, bukan yang di sini. Masih banyak yang kurang teliti. Jadi nolnya di mana di sini? Di sini, Bu. Di antara 1,1 dan 1,2, persis di sini. Nah, di sininya itu yang akan dicari gitu loh, berapa? Kalau 1,1 itu at least udah hampir benar gitu, tapi ketelitiannya di sini berapa? Nah, ketelitian itu dicari dari skala Nonius. Ayo dicari di mana yang dia hampir tegak lurus. Nah, bukan hampir tegak lurus, hampir lurus gitu, membentuk garis lurus gitu ya, kok inside. Kita lihat solusi yang dia tawarkan. Di sini dia berada di 1,1 atau 11 mili. Oke, 11 milimeter. Terdapat satu garis setelah angka 1, ya sudah ya, yang kasaran ini sudah bisa baca semua. Sekarang yang paling sering salah itu adalah membaca skala Nonius. Jika dilihat dengan seksama, garis pada skala Vernier yang tepat lurus dengan garis di atasnya merupakan garis antara 6 dan 7. Antara 6 dan 7. Let's see 6 dan 7. Oh, ini garisnya. Ya, secara mata saya seems lurus ya. Kalau di kalian gimana? Lurus ya, yang ini, yang saya kasih panah ya. Nah, oke. Dan kemudian jadi skala Vernier yang terukur adalah 0,65 mm. Perlu kalian ingat 1 cm itu ada berapa mili? 1 cm ada berapa? Hah? 10 ya. Dan ini tuh skalanya 0,6 mili.
Ya, bahkan hampir nggak sampai 1 gitu ya. Jadi, so be careful dari situ, oh berarti 0,65. Di sini kan tengahnya ya, tengah antara 6 itu kebanyakan gitu ya, kebanyakan. So be careful. Ini juga pada pembacaan skala utama 10 cm, 10 cm kita lihat. Oh ya, nolnya di sini. Cari yang dia lurus 0 di sini. Oh, berarti 10, sedikit gitu. Nah, coba kita lihat antara 10 cm sampai 11 ada berapa strip? Ada berapa strip? Ada berapa? 10. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu strip nilainya berapa? Nilainya 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, dan selanjutnya sampai 1. Nah, let's see di sini. Kalian latihan menghitung nilai per strip. 0 sampai 5, ada berapa strip? 5. Ada 5, berarti satu strip nilainya berapa? 1. Siapa yang jawab 1? 0,1. 0,1. Ayo. Berapa? 0,01. Ayo, bingung. Nanti kalau kalian pretest gimana? Kalian mau oral pretest apa writing pretest? Kalau oral kalian jawab gini nanti tambah sejam kalian ya. Ya sudah dihitung aja. Tadi kan saya udah bilang 0 sampai 5 ada 5 ya. Skalanya dia itu loh, selisihnya kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu nilai berapa ini? 0,01. Kita nggak ngomongin milimeter ya, kita ngomongin menghitung strip nilainya ini berapa. Kita nggak ngomongin satuan binonius. Hah? 1 ya, kita nggak ngomongin skala nonius 0,0, belum. Kita ngomongin menghitung berapa value dari setiap strip. Kalau ada 5 strip, nilainya 0 sampai 5 berarti 1. Paham ya? Jadi nanti kalau skalanya berbeda, ini kita nggak ngomongin nonius, kita ngomongin belajar menghitung per strip. Nggak hanya di sini nanti, di apapun skala, kalian nanti bertemu, hati-hati, karena matematika itu, ini kan juga matematis ya. Di fisika itu nggak hanya rumus, tapi juga menghitung. Jadi semuanya sangat-sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Nah, oke, sekarang ke sini kita lihat cari garis yang tegak lurus. Cari garis yang tegak lurus. Mana yang tegak lurus kira-kira? Di nonius ini yang tegak lurus dengan atasnya yang keberapa? Garis 2. Nah, garis 2 ya, ini ya. Jadi yang ke sini berarti dia 0,02 cm menjadi 100,2 mili. Kalau saya sih biasanya saya adopsi 1. Kalau saya pakai mili, saya akan pakai mili terus. Kalau saya senti, yang sini akan saya ubah ke senti. Jadi hati-hati dalam memahami ini. Kita percepat. Exercise. Nah ini coba kira-kira berapa? Kira-kira nilainya berapa? A, B, C, D, atau E? Ingat ya, skala nonius itu nilainya harus jauh lebih kecil dari skala utama. Yang paling possible yang mana? Yang apa? 3,67. 3,67. Ya, ada lagi yang lain, nggak usah takut, saya nggak gigit ya, ini nggak dinilai. Apa? Yang paling possible dan rasional. Ingat, mengukur seperti ini juga harus rasional ya. Jadi nggak hanya kalian mengandalkan menghitung tiba-tiba salah gitu. Apa yang benar? 3,67. Let's see, 3,67. Teng. Iya, benar sekali. Ya, 3,67. Jadi, belajar membaca alat ukur itu memang harus
exercise, tidak sekali langsung berhasil, latihan, dan membaca, terus kemudian insya Allah kalian bisa gitu. Ini kan recall. Kita next ke ini ya, jangka sorong ya Pak ya. Bu, ini jangka sorong, bukan micrometer screw ya. For more detailed understanding on vernier caliper, please take a look following video resources. Jadi dia ngasih link mana yang terkait dengan pembacaan jangka sorong. Banyak sih kalau kalian klik di YouTube jangka sorong sudah banyak. Nah, kita sekarang ke micrometer screw ya, biasanya kecil seperti ini. Nah, micrometer screw gauge is used to measure small lengths ranging between 0,1 mm sampai 25 mm. Ini bahkan jauh mengukur benda-benda yang kecil. Kalau saya biasanya sering melihat alat ini, biasanya orang-orang di tidak hanya di ilmuwan ya, kalau tidak salah kadang jual benda-benda logam mulia, itu mereka punya loh seperti ini. Jadi kadang kan kalung, mahkota, gelang itu kan bervariasi ukurannya dan mereka harus mengukur itu. Gitu. Kenapa sih untuk mengukur kadang-kala seiring berjalannya waktu orang yang beli itu kan kadang dijual lagi bentuknya udah nggak sempurna, kadang penyok, kadang apa gitu. Nah orang-orang tersebut mungkin harus tahu gitu berapa ukuran realnya gitu ya. Nah di sini ada anvil, spindle, lock, racket knob, sleeve, kemudian thimble. Let's see. Saya carikan yang versi bahasa Indonesia untuk memudahkan ya, tapi nggak masalah. Nah, micrometer screw di sini adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian atau tingkat ketelitian 0,01 mm. Nah, alat ini ditemukan pertama kali oleh Pak William Gascoigne. Ini gimana cara bacanya ya? Pada abad ke-17 karena membutuhkan alat presisi gitu, yang lebih presisi dari jangka sorong untuk hal yang lebih kecil lagi gitu. Berarti butuh yang lebih presisi lagi. Luar biasa ya, ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu yang banyak sekali kita sekarang pakai gitu ya. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran-ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Jadi biasanya pada saat kita orang-orang ini ya ceritanya nih saya baca melihat sesuatu di luar angkasa itu kan dia nampak kecil gitu, nampak kecil dan berdekatan. Nah, untuk bisa melihat ukuran sebenarnya mereka butuh skala. Nah, berarti harus ada ukuran skala kecil. Kan kalau skala itu 1 banding berapa, 1 itu 1 senti atau apa, mewakili sekian ribu gitu ya, ukuran sebenarnya. Nah, seperti itulah. Analogi gampangnya seperti itu, asal mulanya. Nah, meskipun mengandung kata mikro, di sini kan dia bilang mikrometer gitu kan. Alat ini tidak tepat digunakan untuk menghitung benda yang skala mikro. Nah, kalau kalian ingat urutan-urutan mikro, nano, piko ya, mikro, nano, piko, terus habis itu giga, mega, tera ya. Nah, giga, mega, tera itu di atas. Kalau mikro, nano, piko itu di bawah. Paham maksud saya? Dulu di SMA sudah diajari ya tentang skala mikro, nano, piko. Halo? Iya, sudah Bu. Diajari ya. Oke, saya tanya 1 meter berapa nanometer? 10 pangkat min 9. 10 pangkat 9 nanometer. Iya, hati-hati. 10 pangkat min 9 sama 10 pangkat 9 sama apa jauh? 10 pangkat min 9. Jauh. Ayo, jangan bingung, jangan bingung. 10 pangkat 9. 10 pangkat 9, 10 pangkat 9. Wes, nggak usah tukaran. Tadi saya bilang apa? Mikro, nano, piko itu di bawah. Ya, kalau di tangga itu di bawah. Sekarang logikanya gini, nano itu kan ukurannya kecil. Kalau saya punya 1 meter, ditransfers ke nanometer, kira-kira angkanya akan besar nggak? Besar. Iya, besar. Besar, karena nano kan kecil-kecil banget. Paham ya? Ya, oke. Hati-hati itu. Simple, sederhana, tapi kalau sampai salah, itu fatal. 1 meter, 10 pangkat 9 nano, 10 pangkat 12 piko.
Paham? Ya, hati-hati ya, hati-hati. Kalau saya sih nggak masalah, saya yakin kalian hilaf gitu ya, tapi hilafnya jangan jangan keseringan. Oke, sekarang take a look di sini, ada anvil itu untuk menahan. Ini analoginya dia punya semacam lingkaran gitu, wire atau apalah. Kemudian ini penjelasannya, bagi yang mau PPT saya nanti akan saya share di grup ya. Karena beda ini sama yang saya post di aula mungkin ya, beda sedikit. Ini saya tambahin tadi karena kayaknya terlalu singkat gitu yang tadi itu dan too many in English dan istilah-istilah yang kalian harus sedia kamus gitu untuk melihatnya. Poros tetap, anvil, bagian poros yang tidak bergerak. Jadi di sini dia landasan, objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini. Mungkin diletakkan ya. Karena dia nggak benar-benar bisa nempel gitu, harus ditahan sama spindle di sini. Poros geser spindle biasanya dia bentuknya silindris yang digerakkan oleh timbel. Jadi timbel di sini dia kayak bidal gitu, kayak lengan besar gitu ya. Ini sleeve, ini lengan di sini. Nah, pengunci lock nut bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergeseran poros geser. Jadi semacam kunci, kalau kalian tidak kunci, dia akan loss gitu. Atau terlalu menekan sampai penyok, atau terlalu longgar, dia akan loss gitu. Timbel bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Jadi di sini dia yang biasanya diputar-putar gitu, kayak semacam apa ya, dia berotasi gitu lah. Di sini raket, saya bacanya raket gitu ya kan, semacam pegangan bulu tangkis gitu kan yang di sini. Bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan dibandingkan dengan menggerakkan timbel. Jadi semuanya ada pengaturannya. Rangka frame-nya yang berbentuk C atau U, whatever, sama aja lihatnya. Dia untuk menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain, micrometer screw. Rangka ini biasanya dibikin lebih tebal dan kokoh gitu, agar dia bisa menjaga objek pengukuran tidak bergerak atau bergeser. Karena kalau rangkanya aja lemah, ya sudah dia nggak akan bisa kokoh gitu. Jadi takutnya barang yang diukur itu jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh gitu daripada peralatannya ini gitu. Sleeve bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat adanya pengukuran gitu ya, skala utama, kemudian di timbel ini ada skala yang lebih kecil. Kemudian skala utama dan skala non-use. Oke, kemudian ini tambahannya, instrumen ini dapat digunakan untuk diameter, sudah saya sampaikan tadi. Nah, cara menggunakannya secara general ya, secara umum. Prinsip kerja ini dia menggunakan skrup untuk berputar. Kalau kalian ingat skrup nih, kalau kalian ngencengin skrup biasanya kan dia diputar ya agar seret atau agar kebuka gitu. Nah, basically mirip seperti itu untuk memperbesar jarak yang terlalu kecil untuk diukur secara langsung menjadi putaran suatu skrup lain yang lebih besar. Jadi ya basically kalian harus membuka putaran itu agar benda yang diukur masuk atau berada di antara anvil dan spindle tadi, kemudian kalian perkuat gitu ya, putar lagi sehingga nanti dia stack on di situ lebih pas gitu. Cara menggunakannya, objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap atau anvil tadi, landasan tadi. Setelah itu bagian timbel diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Bagian raket di sini dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi. Jadi nanti ada beberapa pengaturan di belakang itu yang diputar sehingga nanti skala non-use-nya akan lebih presisi. Setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca. Nah, yang perlu diperhatikan dalam proses mengukur ini jangan terlalu ditekan ya, karena nanti kalau kalian terlalu putar locknya nanti dia bisa eksesif gitu, jadi berlebihan nanti pressure yang diperoleh sama si benda yang diukur tadi. Nah, di sini horizontal reference line-nya karena dia ukurannya sangat kecil, so kecil dia mili ya. Di sini milimeter. Kemudian timbel scale-nya nanti nih akan dibagi ya. Ini kan ada 50 nih totalnya. 0 ke sana, 45 ke sana. Berarti totalnya 50. 50 skala strip-nya gini ya. Sehingga nanti akan ada di derivation atau
pembagian gitu ya. Untuk setiap stripnya berapa nilainya. Let's see. Ini dia bercerita tentang yang tadi yang saya ngomong tadi, anvil, spindle, dan lain-lain. Dibikin lebih kecil-kecil, jadi banyak PPT-nya. Micrometer ini, oh ya, tadi yang saya bilang, subdivided into 50 equal division. Jadi dia kan ada banyak gitu ya, sampai 50. Kemudian dia dapat diputar 360 derajat. The gap between anvil dan display increase by 0.5 mm. Jadi ketika dia berputar seperti itu, dia menambah 0,5/50 tadi. Jadi let's see berapa. Nah ini tadi saya bilang. Jadi ketika dia si timbel ini, saya kalau ngomong timbel kok jadi ingat nasi timbel gitu ya. Jadi si timbel ini ketika dia diputar 360 derajat dari posisi pertama ke posisi akhir yang sama, dia sudah melewati 0,5 mili gitu ya. Berarti per stripnya itu sekitar 0,01. So small, dan that is precision gitu ya. Sekarang cara bacanya masih ingat nggak gimana bacanya? Kita punya 2 menit lagi. Masih ingat nggak gimana cara bacanya? Caranya dilihat ini garis utamanya ya. Garis utamanya sampai di berapa di sini? Kalian kelihatan kan panah kursor saya? Di sini berapa? Terus yang persis garis di sini ini berapa gitu. Ya, kita lihat langsung aja daripada saya ngomong berbusa gitu ya. Oh, ini cara taking reading-nya. Jadi saya udah bilang ditaruh di sini dulu, terus nanti di lock. Ini ini. Jadi pada proses raket knobnya, dia diputar sampai ada bunyi klik gitu ya. Nanti kalau kalian mau coba, kalian ke lab dasar ya, berdoa semoga pandemi berakhir, Januari bisa ke Surabaya, kita ketemu lagi di kelas ya. Nah, di sini seperti itu. The racket knob is used to prevent the user from exerting undue pressure. Jadi racket knob itu ternyata untuk mencegah atau menjaga dari pengguna memberikan tekanan yang berlebihan gitu. Jadi kalau sudah bunyi klik gitu udah jangan dipaksa lagi gitu. The grip on the object must not be excessive as this will affect the accuracy of the reading. Pegangan dari objek itu jangan berlebihan karena nanti berpengaruh terhadap akurasi dari pembacaan. Nah, ini let's see bagaimana cara bacanya. Di sini dia ingat ya, yang skala di sini skala mili ya. Tadi kan udah bilang per strip di sini dia milimeter. Di sini pembacaannya berhenti di 2 gitu. Bukan berhenti di 2. Garis ini yang garis panjang ini berada di antara 2 dan 2,5 ya, karena di sini nggak nyampe 3 kan, setengahnya gini loh, ini kan 1, ini 1,5, ini 2, nah ini kan 2, berarti setelah 2 apa? 2,5 3, nah dia seems berada di situ gitu, nah berarti kasarannya itu dia 2 gitu, masih 2 mili, tapi berapa ketelitiannya? Kita harus menghitung si timbal scale tadi. Nah, sekarang kita lihat, the reading of the timbal scale is the point where the horizontal reference line of the main scale is in line, segaris with the graduation mark on the timbal scale shows this to be the 22nd mark on the timbal scale. Sehingga seperti ini bilangnya, garis yang utama ini kan berhenti di 2, antara 2 something lah ya. Nah, dan horizontal reference line, ini horizontal reference line ini dia persis inline segaris dengan garis mark ke 22, 20, 21, 22. Nah, tadi di depan kita sudah mengetahui bahwa setiap mark, setiap strip di timbal itu adalah nilainya 0,01. Paham ya? Jadi yang tadi ketika dia berputar 360, dia akan bergerak sejauh 0,5 dibagi dengan 50, hasilnya 0,01. Nah, dia persis berada di ke-22, sehingga dikalikan menjadi 0,22.
Berarti ketelitiannya sekira-kira seperti ini gitu. Dari hasil menggunakan micrometer scope itu. Wah, berarti kok seems akurat ya Bu, dia bisa membaca persis 0,22 ya. Itulah gitu loh kelebihannya. Nah, udah lebih, semoga tidak end by system biar cepat. Jadi di summarize akhirnya, nah, ini angka ketidakpastian ya, harus biasanya ini diperoleh gitu untuk acuan-acuan beberapa alat-alat, memang biasanya dia pakai seperti ini. Nah, kemudian ini for clearer understanding about the use micrometer, kalau pengen lebih memahami silakan dibaca, karena basically ini hanya pemanasan saja, bukan the real experiment. Pada saat the real experiment, kalian benar-benar diuji gitu. Tapi karena sayangnya kita online, ya tidak apa-apa, akan melihat simulasi kan seolah-olah kalian mencoba gitu. Semoga kalian ada kesempatan nanti ke depannya pandemi berakhir, kalian eksperimen atau apa, bisa merasakan gitu ya, hands-on atau eksperimental lainnya. Ini silahkan dibaca. Jadi kebingungan yang terjadi itu karena kalian at least harus membaca lebih gitu ya, harus membaca lebih. Thank you and good luck for your experiment. Jadi nanti semoga kalian bisa segera ke kampus, pandemi berakhir, merasakan kuliah offline yang seharusnya dilakukan. Ya, oke, itu dari saya. Pak Alfian atau Mbak Ayusita ada yang ingin disampaikan sambil menunggu anak-anak mungkin ingin bertanya? Ada? Dari saya cukup, Bu. Ini dari anak-anak nih, lebih kalau ada yang mau ditanyakan jangan apa ya, kalau misalnya bingung segera tanyakan saja sekarang begitu. Ya, silakan tanyakan ya, nggak usah takut. Nanti sudah cukup. Ayusita tidak ada. Ya, tadi Mbak Ananya tidak bisa hadir karena ada Monef gitu, Monef PKM gitu. Jadi nggak apa-apa. Next week semoga lancar, tidak ada halangan. Kemarin itu ada yang WA nanya video gitu. Iya, saya dari laboran itu Mbak Lina sama Mbak Kutno itu belum ngasih. Sepertinya lagi syuting gitu ya. Jadi semoga sebelum praktikum sudah ready video simulasinya. Nanti entah kita sepakati gimana penjelasannya. Nanti semoga dimudahkan ya semuanya. Kalian juga internetnya semoga kuat, semoga bersabar ya, berdoa. Ini kok senyap sekali ya. Ini kayak kartu pengkaderan ini ya, kuning ini ya. Kartu apa ini? Ya, oke. Tidak ada. Kalau tidak ada saya tutup ya. Mau tanya. Ya, silakan. Berarti minggu depan itu pretest. Minggu depan itu pretest, habis pretest itu eksperimen. Terus ya. laporannya dikumpulkan minggu depannya lagi. Ya, laporannya biasanya seminggu ya Mbak Ayusita ya. Seminggu biasanya. Jadi sebelum eksperimen kedua, biasanya kalian harus submit laporan yang pertama. Gitu. Sudah dijelaskan belum format laporannya sama asisten? Udah dikasih tahu? Belum di-share ya. Ya, nanti laporannya dikumpulkan sebelum praktikum kedua. Ya, benar, berarti 1 minggu. Jadi nanti next week itu kalian ada simulasi eksperimen by video. Terus nanti kalian dikasih sharing data bersama kelompok kalian, diolah. Terus nanti dikumpulin minggu depan. Pretest lagi. Jadi pretest eksperimen, pretest eksperimen. Format laporannya kemarin sudah di-share ke saya sama Mbak Ana, tapi basically sama persis sih dengan sebelum-sebelumnya, jadi nggak masalah. Masih ada waktu 1 week gitu untuk prepare platformnya, nanti tesnya via apa, nanti akan di-clearkan. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, apapun itu dijalani saja. Gitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke, very good. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukup di sini. Saya cukupkan ya Pak Alfian, G? Ya, Bu. J, berarti sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atensinya. Jangan lupa sering lihat di aula ataupun absen pada saat jam
sudah dibuka ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA selama jam kuliah. Ya, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih Pak Alfian kehadirannya. Terima kasih Mbak Yusita. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.